Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 3, di mana di sini saya akan menyampaikan topik dan subtopik yang akan disampaikan pada video ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bukan topik yang akan dibahas pada video ini, di mana yang akan dibahas yaitu mengenai arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Nah, pada topik ini terbagi lagi menjadi beberapa subtopik, di mana subtopik tersebut yaitu faedah pengembangan ranah kognitif siswa, kemudian mengembangkan kecakapan kognitif, kemudian mengembangkan kecakapan afektif, lalu subtopik yang terakhir yaitu mengembangkan kecakapan psikomotor. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut lagi pada topik pada video ini, simak terus videonya teman-teman. Selamat menonton. Nama saya Widya Pitasari. Di sini saya akan menjelaskan arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Program pengajaran di sekolah yang baik adalah yang mampu memberikan dukungan yang besar kepada para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehubungan ini, setiap guru sekolah selayaknya memahami seluruh proses dan tugas perkembangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan masa prayuwana dan yuwana, yakni anak-anak dan remaja yang duduk di sekolah dasar dan menengah. Pengetahuan dengan mengenai proses perkembangan dengan segala aspeknya sangat banyak manfaatnya. Salah satu kesulitan pokok yang dialami para guru dalam semua jenjang pendidikan adalah menghayati makna yang dalam mengenai sehubungan perkembangan khususnya ranah kognitif dengan proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya. Ranah psikologi siswa yang terpenting adalah ranah kognitif, ranah kejiwaan yang berkedudukan dalam otak ini. Dalam perspektif, psikologi kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah kejiwaan lainnya, yakni ranah afektif atau disebut rasa, dan ranah psikomotor atau disebut karsa. Itulah sebabnya pendidikan dan pengajaran perlu diupayakan sedemikian rupa agar ranah kognitif para siswa dapat berfungsi secara positif dan bertanggung jawab, dan arti tidak menimbulkan nafsu, serakah, dan kedustaan yang tidak banyak akan merugikan dirinya sendiri saja, tetapi juga tidak merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Susana akan melanjutkan kembali penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai faedah pengembangan ranah kognitif siswa. Sebelumnya telah dipaparkan kelebihan-kelebihan fungsi ranah kognitif, khususnya bagi siswa yang sedang belajar mengembangkan seluruh potensi psikologinya, baik yang berdimensi afektif maupun psikomotor. Upaya pengembangan kognitif siswa secara terarah baik oleh orang tua maupun guru sangat penting, bukan?
Upaya pengembangan fungsi ranah kognitif ini dampak positifnya hanya bukan untuk ranah kognitif sendiri, akan tetapi juga berpengaruh terhadap ranah afektif dan psikomotor. Nah, sekurang-kurangnya ada 2 macam nih kecakapan kognitif siswa yang perlu dikembangkan, khususnya oleh guru, yakni yang pertama, strategi belajar memahami isi materi pelajaran. Nah, ini sangat penting bukan bagi seorang guru lebih dahulu menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, agar saat menyampaikan materinya, peserta didik dengan mudah akan memahami ilmu dan materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya, serta menyerap pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut. Nah, ini sangat penting bukan? Karena dalam materi tersebut bukan hanya sekedar materi, akan tetapi dalam materi tersebut yang disampaikan kepada peserta didik itu merupakan tersirat sebuah pesan moral, yang mana apabila ketika ilmu tersebut kita sampaikan kepada peserta didik dan pesan moral tersebut dapat diterapkan ke peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Tanpa pengembangan 2 macam kecakapan kognitif ini, sepertinya siswa sulit diharapkan mampu mengembangkan ranah afektif dan psikomotornya sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini, untuk mengembangkan kecakapan kognitif siswa, kita membutuhkan strategi. Dan strategi adalah sebuah istilah populer dalam psikologi kognitif, yang berarti prosedur mental yang berbentuk tatanan tahapan yang memerlukan alokasi, upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kognitif atau pilihan-pilihan kebiasaan belajar siswa. Pilihan kebiasaan belajar siswa ini secara garis besar yang kita ketahui terjadi menjadi 2. Yang pertama itu menghafal prinsip yang terkandung dalam materi. Nah, ini merupakan cara yang paling mudah agar peserta didik tersebut mudah memahami dan memahami setiap materi yang disampaikan dengan menghafal prinsip-prinsip yang terkandung dalam materi tersebut. Yang kedua itu mengaplikasikan prinsip materi. Nah, ini akan lebih mudah lagi seorang peserta didik untuk mengingat kembali pelajarannya dan tidak akan terlupakan karena dia telah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu prinsip materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang mengembangkan kecakapan kognitif. Nah, 2 prevensi kognitif, yaitu prevensi yang pertama dorongan dari luar atau motif ekstrinsik, dan yang kedua yaitu dorongan dari dalam, yaitu motif intrinsik. Nah, dorongan dari luar yang mengakibatkan siswa menggarap belajar hanya sebagai alat pencegah ketidakstabilan atau ketidaknaikan. Menurut Dark and Clark, pada tahun 1990, aspirasi yang dimilikinya bukan ingin menguasai materi secara mendalam, melainkan sekedar asal lulus atau naik kelas semata. Nah, yang kedua yaitu dorongan dari dalam atau motif intrinsik. Dorongan dari dalam ini dalam arti siswa tertarik dan membutuhkan materi pelajaran yang disajikan gurunya. Siswa ini lebih memusatkan perhatiannya untuk benar-benar memahami dan juga memikirkan cara menerapkannya, menurut Gould and Brophy pada tahun 1990. Nah, untuk mencapai aspirasi, ia memotivasi diri sendiri untuk memusatkan perhatiannya kepada aspek signifikansi materi dan mengaplikasikannya dalam arti menghubungkannya dengan materi-materi lain yang relevan. Nah, jadi guru dituntut untuk mengembangkan kecakapan kognitif siswa dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya dan keyakinan terhadap pesan moral yang terkandung dan menyatu dalam pengetahuannya.
Kedua yaitu mengembangkan kecakapan afektif. Nah, yang mengembangkan kecakapan afektif ini, keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah afektif. Pemahaman yang mendalam terhadap arti penting materi pelajaran yang disajikan guru, serta prevensi kognitif yang mementingkan aplikasi prinsip-prinsip akan meningkatkan kecakapan ranah afektif para siswa. Peningkatan ranah afektif ini antara lain berupa kesadaran diri yang mantap. Dampak positif lainnya ialah dimilikinya sikap mental yang lebih tegas dan lugas, sesuai dengan tuntutan yang telah ia pahami dan yakini secara mendalam. Sebagai contoh, apabila seorang siswa diajak temannya untuk berbuat yang tidak baik, ia akan serta-merta menolak dan bahkan berusaha mencegah perbuatan itu dengan segenap daya dan upayanya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perkenalkan kembali, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 190384202019. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai subtopik yang terakhir, yaitu mengenai mengembangkan kecakapan psikomotor. Nah, kecakapan psikomotor ini merupakan keberhasilan dari pengembangan ranah-ranah kognitif lainnya, seperti yang telah dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai kecakapan psikomotor ini, kita ketahui dulu. Nah, kecakapan psikomotor ini apa ya? Nah, di sini yang saya ketahui, kecakapan psikomotor ini merupakan keberhasilan dari pengembangan ranah kognitif, di mana kecakapan psikomotor ini dikatakan sebagai segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, teman-teman pasti bingung kan, kenapa ya dikatakan seperti itu? Nah, di sini kenapa dikatakan seperti itu? Karena sifat yang dimiliki kecakapan psikomotor ini bahwasanya bersifat terbuka, sehingga dikatakan kecakapan psikomotor ini tidak terlepas dari kecakapan kognitif lainnya. Dan kemudian juga terikat pada kecakapan afektif, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kecakapan pengembangan ini sangat berkaitan di dalam pengembangan ranah kognitif yang kita bahas saat ini. Nah, sehingga kecakapan psikomotor ini dikatakan pada siswa sebagai manifestasi wawasan pengetahuan dan pengesadaran serta sikap mental pada para siswa. Nah, sebagai contohnya pada kecakapan psikomotor ini dikatakan para siswa yang berprestasi dan baik. Nah, dalam arti luasnya yang baik ini, para siswa misalnya kita ambil baik di dalam bidang pelajaran agama Islam. Tentunya siswa yang berprestasi dan baik sudah tentu melakukan misalnya berpuasa, rajin beribadah atau sholat, memberi bantuan dan sebagainya. Nah, dari contoh yang kita misalkan sebelumnya ini, ternyata ada kaitannya dengan kecakapan-kecakapan kognitif sebelumnya, di mana memberi bantuan termasuk ke dalam sifat atau sikap melakukan suatu kebajikan. Nah, kebajikan ini sudah dibahas dalam kecakapan afektif yang telah dibahas sebelumnya. Dan pemahaman materi yang diterima oleh siswa dari gurunya ini merupakan pemahaman yang terdapat pada kecakapan kognitif, sehingga kecakapan-kecakapan ini dapat disimpulkan bahwasanya ini memiliki kaitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengembangkan keterampilan ranah kognitif para siswanya merupakan hal yang sangat penting jika semua menggunakan siswanya aktif mengembangkan sendiri dalam ranah psikologisnya. Nah, jadi setelah kita telusuri dari pembahasan sebelumnya, baik kecakapan afektif, kognitif, dan psikomotor ini ternyata sudah diketahui saling berkaitan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan.
dan ini merupakan akhir dari pembahasan pada topik ini. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.